Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Darmawan. Saya kali ini akan membawakan webinar tentang securing mobile application ya. Jadi sebenarnya untuk yang webinar ini saya belum bikin slide sih, jujur aja sih. Jadi nanti saya jelasin sambil nulis slide juga. Kalau untuk sekarang tanggalnya 21 ya. 22 November 2020. Untuk pertama-tama sebelumnya saya jelasin dulu kali aja ada yang belum tahu gitu, kenapa sih kayak cyber security itu penting gitu ya. Why cyber security is important. Yang pertama adalah cyber attack can happen anytime and anywhere. Jadi serangan cyber itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi itu nggak ada yang tahu ya serangan cyber itu kapan terjadi, bisa di mana saja, dan juga pelakunya itu ya bisa siapa aja juga gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Yang kedua, lot of the company suffers data breach. It means that jadi banyak sekarang di company itu mengalami yang namanya data breach gitu. Data breach ada apa sih? Data breach itu adalah kebocoran data di mana data-data customer suatu perusahaan itu bocor. Dan sekarang tuh baru aja terjadi kebocoran data. Kalau misalnya kalian ikutin tuh namanya Shopback ya. Shopback.com itu kebocoran data juga dia. Selain Shopback, kalau kalian tahu ada juga perusahaan fintech di asal Indonesia juga ada kebocoran juga. Setelah itu ada juga e-commerce yang asalnya dari Singapura, dia ngalamin kebocoran data juga gini. Nah, kalau misalkan company ngalamin yang namanya data breach itu, jadi semuanya bakal affected gitu kan, bakal impact gitu kan, mau walaupun jabatannya sebagai CEO, mau walaupun customer service atau apa tuh bakal impact. Nah, karena kenapa gitu kan, ibaratnya gini aja, kalau orang bikin perusahaan itu pasti pengen dipercaya kan sama yang namanya pengen dipercaya sama pelanggannya gitu kan. Kan nggak mungkin kan ada orang yang pengen nitipin data percuma gitu, maksudnya data di tempat yang nggak aman gitu kan, yang pasti gitu ya. Jadi yang pasti orang pengen yang pakai yang aman-aman aja gitu kan. Yang ketiga adalah a lot of big company suffers data breach. Nah, iya tadi yang tiga udah saya sebutin. Maksudnya bakal efek ke semuanya gitu kan. Cyber security kenapa sih pentingnya itu biasanya gitu. Terus saya jelasin juga role di cyber security apa. Cyber security role in industry. Yang pertama adalah kalau misalkan ada yang pernah ikut webinar saya waktu kemarin tahu nih, defensive security. Tapi saya ulangi lagi, takutnya ada yang belum tahu juga gitu kan. Security architect gitu kan. Nah, untuk offensive security itu kan dalam artian adalah tim security fokus on penetration testing, on infrastructure, web application juga kan, terus mobile application gitu kan.
Nah ini kalau mobile application kenapa sih penting untuk di pentest juga, karena banyak juga developer dia itu naruh data yang uh, data data sensitif gitu, misalkan kayak kayak key ditaruh aja di build.config gitu. Ini termasuk bahaya juga gitu kan. Uh, karena ya bahaya bahaya juga kalau misalkan si web itu misalkan si APK Android berkomunikasi ya, APK si Androidnya berkomunikasi ke backend. Nah, itu ada pertukaran kunci gitu, pertukaran kunci. Anggap aja misalkan kuncinya simetris gitu ya. Nah, dia itu kalau misalkan pakai kunci simetris ya Android itu nyimpen key kan. Nah, itu bakal sama aja. Itu bakal dibongkar itu si hacker itu bisa dapat si kuncinya gitu kan. Karena banyak juga yang namanya Android developer itu yang asal hardcode aja. Kalau mobile itu kan nggak sebatas dengan hardcode, nggak sebatas dengan Android, kan ada yang namanya juga ada yang namanya APK, Android Package, terus IPA itu iOS kan, iOS Package kan. Nah ini di sini ini ofensif di sini, terus kalau defensif itu kalau defensif itu tim IT security yang fokus untuk membuat incident response plan. Sorry ini ikutnya incident response plan digital forensik sama build infrastructure. Maksudnya incident response plan itu jadi dia itu kayak pertama dia itu merhatiin dulu gitu apa aja sih yang terjadi di company gitu kan. Terus dia itu bakal uh, yang namanya ngebuat rencana nih kalau misalkan terjadi suatu kasus ini maka apa yang harus dilakuin, kalau misalkan ada kayak gini harus apa yang harus dilakuin. Terus digital forensik adalah itu jadi kita uh, misalnya misalkan ada website di company terjadi down gitu kan. Nah itu si blue team itu bisa juga nyari nyari tahu penyebab downnya itu kenapa dengan cara forensik gitu kan. Terus build good infrastructure adalah ini juga ini ya masuk untuk nyaranin juga gitu ke tim infra juga. Infra itu sebenarnya kalau dia ada juga yang namanya SRI gitu, kalau misalnya di company ada namanya SRI. SRI itu site reliability engineering, dan juga ada security sih. Maksudnya kalau kalau untuk benar-benar fokus ke security-nya mending ini defensif gitu kan. Terus security architect fokus on creating yang dia itu fokus on creating arsitektur, dan juga dia bisa jadi advisor juga gitu kan. Maksudnya dia itu untuk bangun arsitektur yang bagus tuh kayak gimana, dia itu si security arsitektur harus paham ya, nah yang namanya kayak microservices gitu kan, kayak gimana gitu. Terus dia sebagai advisor juga bisa gitu kan. Jadi misalkan untuk arsitekturnya dibikin sama sama tim misalnya sama tim sistem analis misalnya dibikin. Nah nanti security arsitek itu bisa melihat juga ini bagusnya kayak gimana gitu kan. Dia bisa nyaranin juga. Uh, di sini saya bakal jelasin ini our focus is on mobile application ya gitu ya. Yang pertama adalah APK gitu kan. APK itu singkatan dari Android Package ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian tahu itu APK is only zip files which con which containing Java class gitu kan. Sebenarnya kalau APK itu intinya adalah cuma file zip doang, yang dimana file zip itu mengandung Java gitu kan, mengandung yang namanya kelas-kelas Java itu bakal ada gitu kan.
Nah, jadi kalau misalkan kalian mau kayak ngebongkar APK itu, pertama ada yang namanya Java Decompiler nih. Nih, di sini kasih aja di sini. Ini javadecompilers.com/apk ya. Di sini ya. javadecompilers.com/apk ya ini. Ini which is di website ini untuk nge-decompile gitu. Nge-decompile jadi kalian kalau di sini coba kalian coba aja di sini nih. Sekalian nih saya select masukin slide gitu ya di sini. Jadi adalah tools untuk nge-decompile itu pertama ada Java Decompiler nih, javadecompilers.com/apk. Ini caranya tinggal upload aja gitu. Tinggal upload aja nanti kalian bakal dapetin source code-nya gitu kan. Ini tools-toolsnya nih. Ini saya bahas tentang reverse engineering dikit ya, reverse engineering. Oh, sebelum bahas ke ini saya tambahin dulu nih. Reverse engineering itu. What is reverse engineering ya? Reverse engineering is a step to analyze behavior of program gitu kan. Nah, ini jadi adalah reverse engineering. Reverse engineering itu pertama-tama ada beberapa macam, misalnya kayak APK salah satunya, terus .exe gitu kan. Jadi misalnya yang bisa di reverse misalnya .exe kan bisa pakai VBD compiler. Terus dnspy. Terus APK itu kita bisa pakai Java Decompiler, APK tool, jadi GUI yaitu terus .ipa ini kita pakai AIDA gitu. Tapi kita fokus di sini aja nih 2 sama 3 nih. APK coba di-download aja, coba cari aja gitu, kita masukin ke sini. Nah, untuk dapetin APK itu sebenarnya bisa dibilang gampang juga gitu ya. Kalau misalnya kalian mau tahu, misalnya APK downloader, kan ada yang namanya APK downloader nih, misalnya di sini nih. Ya di sini ya. Ya ini APK downloader ini berfungsi untuk nge-download APK yang berasalnya dari Play Store. Nah ini kelihatan nih dari sini. Ini kalian tinggal masukin aja targetnya apa ini. Nanti habis itu generate downloading ya. Tinggal di generate aja. Terus setelah di generate, habis itu tinggal upload aja. Tinggal upload lagi ke Java Decompiler, nanti dapat source code-nya gitu kan. Setelah itu adalah ada JDGUI ini di sini juga nih. Nah, kalau JDGUI itu kita harus yang namanya ini dulu. Kita harus yang untuk APK ini, bahas tentang APK lagi ya. APK download package. Nah, terus ini adalah saya step the first step is kalian harus yang namanya itu kan dari APK tuh, APK-nya itu rename to zip ya. For example adalah misalnya namanya a.apk rename to b.zip gitu. Nah, setelah ekstrak di zipnya,
setelah zipnya diekstrak adalah kalian harus yang namanya kelasnya. Nah ini ada namanya kelas gitu kan, kelas sesat. Misalnya ada dua ini ya. Kan kelas.dex misalnya kelas.dex kelas 1.dex gitu misalnya. Setelah itu terus yang namanya dex tujar gitu kan. Dex tujar itu kalian bisa, ini tools yang berfungsi untuk ngekonversi yang namanya ini kelas dex ini dirubah jadi jar. Nah ini tujuannya biar bisa dibuka sama Java di compiler ini. Dan itu setelah si jarnya udah ada gitu kan, ini tuh di Java di compiler gitu kan, jadi GUI ya. Ini sih nanti setelah ini saya untuk contoh APK-nya, untuk APK bikin sendiri saya belum bikin juga sih. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri gitu, misalnya APK kalian bikin APK sendiri terus kalian ngebongkar sendiri gitu kan, kalian bisa gitu. Ini contohnya ini. Kalau misalkan saya praktekin, saya bikin APK sendiri dulu, ini bakal kelamaan juga gitu kan. Nah ini setelah itu saya lanjut ke ini, untuk intinya APK yang untuk pakai JDGUI adalah APK-nya itu rename ke zip dulu. Nah kenapa kok ke zip? Karena pada dasarnya si APK itu cuma zip gitu ya. Terus setelah itu diekstrak zipnya, setelah itu cari namanya class.dex gitu kan. Terus convert gitu kan, dex to jar gitu kan. Setelah si jar filenya itu keluar gitu kan, dimasukin lagi ke input nih. Jadi ini file open file gitu kan. Sini aja gitu. Nah ini kelihatan nerima .jar sama itu tuh. Terus setelah itu adalah IPA ya. iOS. Kalau untuk iOS package itu gimana ini sebenarnya adalah saya belum terlalu belajarin jauh juga. Yang jelas adalah ini ngebongkarnya ini enggak, dia itu nggak sama kayak APK gitu. This is not same as APK gitu kan. Dia tuh nggak sama kayak APK, di mana kita itu harus di compile gitu kan. Karena kalau itu, kalau misalkan iOS itu dia pakai Swift kan ya kalau nggak salah tuh. Nah itu dia itu harus untuk di compile-nya, salah satu toolsnya ya, saya pakai yang namanya AIDA Pro. AIDA Pro itu adalah sebuah tools juga ini di compiler nih, misalnya gini ya. Ini AIDA Pro nih. Ini saya buka bukan soal IPA, bukan IPA-nya si iOS, tapi saya buka contohnya di compiler Linux gitu kan. Ini masuk ke bagian reverse engineering juga gini ya. Ini kalau di sini si AIDA ini bakal nge-translate ke codingannya, yang dimana seharusnya itu aslinya cuma assembly doang nih. Hasil disassemble doang, jadi kayak gini. Terus sama dia punya translator sendiri, ngehasilin bahasa pseudo-C namanya gitu kan. Kayak gini gitu kan. Dari sini kalau misalkan kalian logiknya bagus gitu kan, kalian bakal bisa untuk nganalisa binary yang susah gitu kan. Binary yang susah ini, kalau ini binary-nya masih termasuk mudah dipahami juga gitu kan. Nah, lebih ya gitu sih kalau untuk IPA. Untuk IPA tuh harus pakai yang namanya AIDA Pro gitu kan. Nah, lebih
Ya securing mobile application, untuk securingnya apa sih? Ini tadi lebih ke reverse-nya ya. Untuk securingnya adalah yang pertama adalah don't hardcode gitu. Nah, maksudnya adalah jangan jangan di hardcode. Nah, ini banyak banget itu kayak programmer itu nggak hardcode. Misalnya dia itu naruh naruh operator perbandingan langsung. Maksudnya kayak maksudnya contohnya kayak kayak gimana ya? Kayak equals gitu. Misalkan ada tulisan if string titik equals. Nah, itu langsung ditaruh di APK. Cerita di APK itu yang pakai string equals itu untuk autentikasi. Nah, itu kan bahaya kan kayak gitu. Dan juga jangan naruh sensitive information gitu kan, kayak misalkan kayak API key itu jangan jangan ditaruh gitu kan. Yang kedua adalah obfuscate gitu kan. Nah, untuk obfuscate itu sebenarnya kita itu nggak bisa yang namanya ngecegah reverse engineering ya. Kita nggak bisa yang namanya kita nggak bisa ngecegah reverse engineering. Yang kita bisa adalah cuma memperlambat doang. Kalau untuk kalau yang saya tahu di obfuscate itu kalau obfuscate dia untuk Android itu pakai ProGuard ya. Ini tujuannya itu biar dia itu misalnya fungsi variabelnya tadinya namanya namanya apa ya? Misalnya nama variabelnya tadi login terus dirubah jadi variabel gituan. Kayak gitu sih. Ini intinya biar bikin puyeng orang yang pengen reverse engineering gitu kan. Ini obfuscate. Terus ketiga adalah kalau misalkan APK itu kan gampang dibongkar ya. Coba kalau mau yang agak ribet dikit gitu kan, untuk Android coba pakai NDK gitu. Kalau misal mau terpaksa banget untuk naruh kayak string-string gitu. Nah, NDK ini kenapa sih gitu kan? Nah, kalau NDK itu yang pertama adalah dia dia itu bahasa C. Nah, setelah yang pasti kalau di reverse-nya bakal lebih susah juga gitu kan. Dan dia harus lebih udah di lebih dan si attacker itu harus mahamin dulu gitu gimana kalau intinya si NDK itu lebih susah dipahami gitu kan dibanding APK kalau dibongkar gitu kan. Kurang lebih begitu sih. Mungkin ada pertanyaan. Boleh share PPT toh? Boleh nih ya. Nanti setelah acara nih saya share atau nggak sekarang aja ya? Ini change anyone with link ya. Ini saya udah share gitu ya. Bagaimana running file APK di Ubuntu nggak? Nah, kalau running file APK gitu kan, kita bisa pakai yang namanya Genymotion ya gitu kan. Kita bisa pakai yang namanya emulator. Nah, ini emulator favorit saya nih Genymotion gitu ya. Coba nih lihat nih Genymotion, tinggal download aja sih kalian nih. Nah, di sini ya Genymotion, di sini tinggal download aja. Nanti kalau misalkan kalian udah download, pertama-tama download and install Genymotion ya. Yang kedua adalah setelah itu uh, kita pakai yang namanya ini ADB. Di ADB itu adalah tools defaultnya si Genymotion tuh udah ada gitu kan. ADB install uh, misalnya APK-nya a.apk. Nanti dia bakal langsung ke install gitu kan. Ini udah jalan sih. Nanti APK kita ini udah bakal run di emulator kita gitu kan. Udah ke install intinya. Tadi tinggal run kayak biasa aja kayak main di HP beneran padahal mah di emulator gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Atau gimana? Lalu APK semacam Andrax. Oh, kalau Andrax saya belum belum pernah nyoba sih itu.
Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup aja, soalnya juga waktunya terbatas juga kan. Webinar ini ada lanjutannya Kak. Kalau ini sih, insya Allah sih tiap tiap bulan ada sih webinar tentang security setahu saya itu. Nah, kalau untuk menambah bug di apps mobile, secara terbaiknya gimana sih? Yang pertama adalah we have to learn about skill coding gitu kan. Kita terus harus belajar yang namanya skill coding gitu. Nah, skill codingnya itu adalah kita bentar, kalau untuk skill codingnya adalah kita bisa dengan cara belajar gitu kan. Belajar misalnya nih misalnya kita kayak belajar, ada sih platform-platform buat belajar nih, ada banyak source-nya gitu. Ini ada ininya, jadi tinggal kayak ikutin aja, kita bisa gitu. Nah, ini pertama nih, misalnya don't trust the user nih. Itu kenapa sih nggak boleh percaya aja sama user? Karena kita nggak tahu tuh user itu ada yang jahat sama ada yang baik kan. Ibaratnya kayak kalau kalian tahu game sekarang itu ada yang namanya Among Us gitu kan, dimana kalau misalkan kita meeting itu misalnya yang kita meeting rapat itu ada yang namanya crewmate, ada yang namanya impostor. Kalau impostor itu pas kalau ngomong itu pasti bohong, tapi kalau crewmate itu benar, tapi kadang suka nuduh-nuduh. Jadi intinya dari game Among Us itu intinya apa sih hubungannya gitu. Jadi dari situ kan ibaratnya misalnya si merah ngomongin impostornya si hijau nih gitu kan. Kita harus ini, harus kalau misalnya yang benar itu kita harus cari tahu dulu ini benar apa enggak, atau dia asal nuduh atau malah dia yang bohong gitu kan. Nah, kalau di web itu, misalnya di web gitu kan, kita harus validasi gitu kan, harus sanitize gitu kan. Keep it secure and simple. Nah, ini jadi ya kita harus nge-update juga gitu kan. Nge-update juga yang pasti itu. Terus automation penting juga sih. Ini banyak sih yang untuk secure coding, differences-nya juga banyak. Roadmap cyber security mobile apps itu gimana ya? Kalau roadmap-nya itu sih, kalau misalkan cyber security di mobile apps itu, kalau yang harus belajar sih kayak di red team yang saya bilang offensive security itu, karena offensive security itu di pentest kan, jadi harus belajar nih kayak pentest tuh gimana gitu kan, lebih gitu sih di offensive security fokusnya. Kenapa saya pakai Kali Linux bukan Parrot atau Black Arts atau lainnya? Ya karena saya emang dari dulu udah nyamannya pakai Kali Linux juga gitu kan. Karena kenapa? Kali Linux itu dia udah nyediain sertifikasi sendiri gitu untuk cyber security. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide-nya udah ya. Oke, terima kasih untuk semuanya.